akhirnya saat ini menjadi seorang pengusaha yang sukses benar di 3i Networks ini? Ya, itu dia Bu. Justru ya waktu saya melihat bisnis ini, ya karena ini menarik ya yang saya bawakan judulnya kan bisnis yang bertransisi ya, gitu loh. Makanya itulah peralihan saya dulu yang belum baik menjadi baik, dan yang baik akan menjadi jauh-jauh lebih baik ya. Jadi memang di dalamnya ini kita akan sedikit melihat juga karakteristik bisnis ini, di mana sebenarnya ini dulu pernah kita sudah sounding Bu ya. Waktu itu saya sama Ibu sama Pak Sandy, saya ingat di satu kafe ya di daerah Serpong ya. Kita live dari sana. Itu karakteristik. Nah, karakteristik itu lebih kepada prakteknya pada waktu itu. Nah, yang sekarang ini saya coba sisi juga ngasih secara fundamental sekaligus memberi tambahan lagi sih sebetulnya. Jadi lebih melengkapi yang terdahulu, tapi menurut saya tidak salahnya untuk kita melihat lebih jelas agar kita sebenarnya tahu di bisnis ini udah sampai di mana peralihan kita, atau kita sendiri tahu nggak bahwa kita ini sedang mau siap on the track, siap sukses atau tidak, kita akan lihat juga di malam hari ini gitu loh. Oke, berarti kita langsung saja nih ya Pak ya, bagaimana mengalami transisi-transisi kehidupan dalam berbisnis. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya sapa-sapa dulu ya. Selamat malam para mitra agen 3i Network dimanapun Anda berada, baik yang di Indonesia ataupun yang stay tune dari luar ya. Selamat malam waktu Indonesia ya. Karena kalau di luar masih siang juga tuh di Saudi ya. Terus juga yang live dari YouTube juga ya. Tetap semangat ya, gitu loh. Walaupun saya mungkin relatif pantaunya, tapi teman-teman bisa boleh berpartisipasi di chat. Dan jangan lupa ya, tetap dukung 3LFC ini dengan mengisi kita punya ini ya, absen ya, gitu loh. Saya minta teman-teman untuk isi absen ya, gitu loh. Karena mengisi absen itu kalau menurut saya bagian dari transisi ya, gitu loh. Transisi apa? Yang kita biasanya nggak disiplin menjadi disiplin ya, itu merupakan bagian dari transisi ya. Jadi buat teman-teman yang live dari YouTube, nonton YouTube ataupun di malam hari di Zoom 3i Channel, silakan diisi absensinya ya, gitu loh. Oke, baik ya, kita mulai saja. Bisnis yang bertransisi ya jelas. 3i Network ini ya tadi kan sudah jelas ya. Dari kata peralihan. Peralihan yang bagaimana? Ya peralihan tadinya sistem, kalau kita bicara dari sisi perusahaan, dulu belum ada pemasaran konsep network, sekarang jadi ada gitu ya. Jadi artinya apa? Ya CAR aja mau bertransisi gitu ya. CAR aja mau bertransisi. Masa kita agen mitranya ini nggak mau bertransisi gitu ya? Karena nggak ada transisi, nggak ada kesuksesan gitu loh ya. Tanda kutip seperti itu, nggak ada transisi, tidak ada kesuksesan yang bisa kita capai atau kita raih ya. Jadi transisi itu adalah sesuatu yang memang boleh kita kita siapkan ya, kita siapkan supaya kita punya lebih gambaran mental ya. Transisi itu akan membantu kita melihat jauh ke depan. Jadi kita bisa jadi visioner. Jauh ke depan melihat seperti apa kira-kira bisnis ini akan berjalan. Nah, itulah yang saya secara pribadi dulu amati di awal. Setelah join beberapa bulan, saya melihat apakah ini bisa bisnis jadi jangka panjang dan bagaimana pola-pola bertransisinya gitu dia. Nah, ini yang akhirnya membantu saya jadi lebih siap di 3i Network ini, dan itu menurut saya sangat membantu untuk kita, apakah kita akan sampai ke jenjang yang paling tinggi menjadi crown agency. Pasti dibutuhkan banyak transisi ya, peralihan ya. Setidaknya nanti kita lihat peralihan fundamental ya. Fundamental berarti secara mendasar ya, mental yang harus kita miliki. Jadi artinya sebenarnya bisnis transisi ini membuat kita menjadi seorang visioner sebetulnya. Kenapa? Kenapa kita melihatnya seperti itu? Ya jelas gitu loh. Karena tadi ya, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik akan jadi jauh-jauh lebih baik gitu ya. Kalau istilah saya suka
pakai istilah dulu sampai sekarang juga ya, itu namanya bersama 3i kita itu menembus batas ya, menembus batas ya. Nah, tapi untuk bisa menembus batas di trainer ini tadi, mau nggak kita melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Artinya tadi Bu Esther bilang kita masuknya smooth gitu ya, kurang lebih seperti itu ya dalam prakteknya. Nah yang menarik gini ya kalau dari menurut saya ya, kan survei membuktikan 5 penghasilan teratas itu 2 diantaranya itu adalah sebagai apa pemain network ya, multi level marketing, dan satu lagi itu adalah agen asuransi. Ya, 5 penghasilan terbesar. Nah, yang luar biasa di konsep Tria Network kita mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Jadi artinya apa? Kalau menurut saya kita ini punya kelas yang berbeda gitu loh ya. Dengan multi level, dengan asuransi umumnya, ini kita punya kelas yang berbeda. Jadi artinya apa? Tria Network ini punya karakteristik tersendiri gitu ya, punya karakteristik tersendiri. Ini yang harus kita kuasai ya, harus kita kuasai. Karena kalau kita nggak kuasai ya gimana kita mau mencapai peringkat tertinggi di Tria Network ya kalau kita tidak ikuti konsep peralihannya ya. Peralihannya jelas. Artinya begini, kalau teman-teman mungkin ini contoh aja ya, teman-teman mungkin dari latar belakang pemain jaringan istilahnya. Tapi kan teman-teman mungkin belum tahu industri asuransi. Itu dia. Artinya apa? Ya kita harus mau rela untuk mencari tahu lebih banyak tentang konsep asuransi ya. Walaupun kita konsep Tria Network ini kan didesain supaya semakin mudah pengembangan kita menciptakan sistem yang beromset, dan karena beromset itu ada hasilnya. Walaupun kita secara pribadi itu tidak langsung dituntut berapa banyak penjualan yang kita harus lakukan, tapi lewat konsep Tria Network itu kan akan terkumpul gitu loh. Tapi kita bisa melakukan bagian kita penjualan. Jadi secara mendasar kita sedang dituntut untuk bagaimana punya sikap-sikap profesional sebagai agen asuransi. Nah, kalau kita bicara peralihannya di agen asuransi dulu ya, berarti kita butuh pengetahuan yang baik gitu. Sekarang yang sampai sekarang kita menarik, kita cuma punya 3 produk ya. Kita punya unit link, New Car Link Promix yang sekarang, ada Gain Protection, dan ada Istiqmal itu dia. Rasanya kalau mau dipelajari sungguh-sungguh ini nggak lama loh. Ya 3 produk ini menurut saya seminggu kita pelajari aja udah tahu kok karakternya apa gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah join kan coba lihat di Mobisnya tentang produk-produk ini gitu. Terinformasi semua kok sama perusahaan, diinformasikan, tinggal kita buka gitu loh. Nah, sekarang tujuannya apa? Pak, tapi kan kita kan nggak perlu yang kayak menjual yang kayak gitu-gitu kan, kita nggak murni akan jualan banyak Pak, karena kita lebih konsepnya ke network. Memang ya kita network, tapi kita harus ingat ya, kita bergabung di perusahaan asuransi gitu loh. Ya, bukan perusahaan multi level. Ini perusahaan asuransi. Jadi artinya apa? Kita sampai taraf tertentu wajib gitu loh. Wajib mengetahui produk yang kita bawa, yang kita jual gitu loh. Gimana kita mau kasih penjelasan yang benar ya kalau kita nggak menguasai semua itu gitu loh. Jadi teman-teman, yang paling fundamental peralihannya adalah kita wajib punya wawasan yang baik tentang produk-produk yang kita pasarkan. Itu dia ya. Jadi teman-teman, saya tidak akan bahas ya di sini karena nanti pasti panjang, karena produk itu udah ada setiap hari Kamis ya, Bu Gladys yang bawain ya, Bu Gle panggilannya. Teman-teman kalau ini bisa lihat ulang ya, bisa lihat ulang review. Di Istiqmal yang terbaru pasti ada juga, bisa di channel YouTube-nya tuh ya. Jadi di channel YouTube-nya teman-teman silakan periksa produk Istiqmal gitu loh ya. Kuasain lah, enggak sulit gitu. Saya aja waktu kemarin produk Istiqmal diluncurkan, ya saya tanya gitu loh, walaupun saya crown saya tanya ya. Kita semua kan baru di produk ini kan gitu loh. Ya, saya tanya lebih jelas, lebih detail sehingga paham, oh ngerti paling nggak istilahnya fundamental. Ya, kita ada rambu-rambu untuk menjelaskannya dengan baik gitu dia. Nah, ini contoh ya, kita harus kuasain ya, teman-teman. Jadi transisinya tadi ya, yang secara fundamental kita mengetahui produk yang kita bawakan. Itu dia. Tujuannya apa? Ingat ya Kak, memang nggak semua orang mungkin detail tanyanya.
Tapi kalau teman-teman ketemu calon-calon mitra yang basisnya itu adalah dari punya pemahaman asuransi yang baik, kalau teman-teman nggak bisa mengantarkan asuransi ini yang baik, ya akhirnya sayang, aturannya potensial pasarnya dapat, bisa di closing jadi nggak closing. Gara-gara kenapa? Karena kita seolah-olah memberikan informasinya asal gitu loh. Memberikan informasinya asal gitu. Tapi kalau kita kuasain luar biasa lah ya. Karena prinsipnya kalau untuk di produk asuransinya prinsipnya sama ya. Kita harus profesional. Karena yang profesional itu akan dibayar mahal. Nah, itu kuncinya ya. Yang profesional akan dibayar mahal ya. Jadi itu fundamental, kenali karakteristiknya. Nah, tadi saya bilang perusahaan asuransi bisnis yang bagaimana? Ini bisnis jangka panjang. Ya, bisnis jangka panjang. Kita rata-rata yang pakai Istiqmal yang terbaru aja juga paling enggak 7 tahun ya, bayar 5, manfaatnya 7 tahun. Ya, bayar 5 tahun, kontribusi pesertaan 5 tahun, manfaatnya 7 tahun, itu dia. Nah, itu aja ya kita sudah jelas paling enggak kalau kita pakai patokan produk Istiqmal, ayo deh kita siapin 7 tahun deh berkarir di sini. Nah, ini kalau kita mau serius seperti itu ya. Peralihannya gitu. Ya, jadi menuju tahun ke-7 kita semakin diperlengkapi dengan segala bentuk perubahan-perubahan yang ada dari perusahaan, kebijakan-kebijakannya seperti apa, sedemikian rupa ya kita ikutin, ya kita terapkan itu. Ya, itu kalau memang kita mau serius melakukan itu, saya yakin dan percaya ya, saya yakin dan percaya teman-teman akan sangat-sangat menguasai pasar ya, sangat-sangat menguasai pasar ya, gitu loh. Karena saya waktu kita lewat produk unit link aja, teman-teman yang udah lama-lama akuin ini produk ini luar biasa Pak, memberikan manfaat ketika kayak kasus pandemi kemarin kita perlu nilai tunai, akhirnya ada uangnya gitu loh. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa? Ya karena kita bisa menguasai baik tentang produk ini, sehingga kita bisa memberikan gambaran tentang produk ini. Jadi paling enggak gini gampangannya, kadang-kadang kan di lapangan kan kita suka dibanding-bandingkan, ya dibanding-banding ke, dibanding-banding ke. Pak saya udah nggak percaya Pak sama asuransi begini, bla 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 bla. Itu dia. Itu kan yang di sana, itu deh. Kita cukup bilang gitu, itu kan yang di sana. Belum tahu kan yang di sini kan beda, gitu. Nah, kita bisa kasih penjelasan yang baik, konsep-konsep dasarnya, itu dia. Nah ini ya benar-benar ya, ini kelihatannya sepele, tapi kalau teman-teman menganggap remeh ya, ini sebetulnya udah mengurangi potensi Anda untuk bisa cepat sukses kalau menurut saya. Jadi kunci kalau mau cepat sukses ya transisi peralihannya ya ayo kuasai produk knowledge-nya ya, pengetahuan tentang produk kita ya. Cuman 3 kok, Gen Protection, New Carling Promic sama Istiqmal. Dan luar biasa semuanya mantap kalau saya bilang ya. Dan itu membantu saya untuk aplikasi di lapangan. Itu yang membantu saya juga waktu belum ada Istiqmal dengan produk yang unit link-nya saja dan Gen Protection itu bisa mengantarkan saya juga jadi crown agency ya. Jadi apalagi sekarang ada Istiqmal. Lebih lengkap senjatanya di lapangan ya gitu. Tapi harus profesional teman-teman, nguasain gitu. Jangan sekedar ngajak apa kata-kata yuk nabung yuk, udah nabung belum? Ya itu memang fundamental. Tapi penguasaan itu harus. Memang menguasai belum tentu nanti akan jadi topik pembahasannya. Tapi itu sangat membantu ketika kita ketemu orang-orang yang dari level perusahaan asuransi ya, yang sudah paham tentang konsep asuransi. Artinya apa? Mereka juga layak dapat informasi yang terbaik ya, gitu. Bukan hanya terbaik tapi juga benar gitu. Itu tidak bisa dibantah ya, tidak bisa disangkal ya. Jadi harus seperti itu. Itu ada Pak Darman. Saya belum paham cara presentasi Istiqmal. Ya, belajar terus Pak, dikuasain produknya. Nanti pasti bisa, itu dia. Ya. Nah, jadi salah satu peralihannya tadi ya, dari kita tidak tahu harus wajib tahu, menguasai. Itu nggak bisa ditawar. Ya, nggak apa-apa, nggak cepet nggak apa-apa gitu loh. Nggak cepet nggak apa-apa. Saya juga dulu lama belajarnya gitu loh. Tapi hitungan saya prosesnya untuk produk unit link itu saya ngerti karakternya itu cuma 3 bulan. Dulu kan kita awal-awal kan cuma unit link ya yang kita pasarkan. Ya 3 bulan saya udah kuasain sambil saya praktek di lapangan.
Dan itu sangat membantu. Kenapa? Karena saya ingat betul juga banyak juga tim-tim saya dulu dari asuransi gitu loh. Nah mungkin kalau saya nggak kuasain itu, ya mungkin pasarnya nggak dapat ya, nggak jadi mitra gitu. Tapi karena saya mau menguasai, akhirnya tadi gitu loh, ya bermanfaat kan, peralihan kan. Saya bukan agen asuransi sebelumnya gitu loh. Teman pernah ikut asuransi, saya pernah jadi nasabah asuransi, terus saya juga sempat udah mau ikut di satu perusahaan asuransi ya, tapi begitu dikenalin 3i akhirnya langsung kok kayaknya 3i lebih terobosannya lebih dahsyat gitu ya. Saya melihat potensi yang luar biasa. Akhirnya saya mau pelajari gitu ya, saya mau belajar ya. Karena kan dari nggak tahu kan menjadi tahu. Oke, nggak apa-apa, saya bukan agen asuransi dulu, tapi luar biasa 3i Network ini memberikan satu konsep yang berbeda gitu. Makanya saya mau belajar sungguh-sungguh ya tentang produknya, terus mengenal perusahaannya, sistem marketing plan-nya, gitu. Dan terbukti itu sangat membantu sekali ketika saya praktik di lapangan. Itu dia ya. Jadi satu transisi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah punya pemahaman yang baik tentang produk-produk kita. Itu dia ya, teman-teman kuasain itu dengan segala, misalnya kalau kayak unit link itu kan ada fun fact sheet-nya ya, tentang bagaimana investasinya berkembang naik turunnya gitu loh, penempatan dananya di mana gitu. Itu sangat membantu sekali loh. Ya karena saya ketemu pasar-pasar yang melek asuransi itu mereka butuh itu ya. Itu saya pernah juga dulu kan, kalau dulu masih agak bebas tuh premi, ingat di awal. Saya pernah dapat nasabah yang dia bayar preminya 3,5 juta per bulan. Boleh nggak? Boleh, cuman pakai form khusus yang 8 halaman ya gitu. 3,5 juta padahal lu pasaran kita 350.000, dia bayar 10 kali lipat gitu. Tapi dia punya kesanggupan itu. Kenapa ya? Karena kita tahu konsep dasarnya gitu tentang produk itu, di mana ini ditempatkan. Jadi karena dia merasa transparansi, jadi dia lihat masuk akal, dia lihat bagus catatannya, waduh, itulah saya bilang itu nilai jual yang mahal. Ya, nilai jual yang mahal, kita paham tentang produk kita ya untuk kita bisa pasarkan, itu dia. Itu pasti mempengaruhi ya. Jadi itu kita nggak bisa anggap remeh lah prinsipnya ya. Harus ya teman-teman, kalau menurut saya salah satunya harus berani menguasai itu supaya kita lebih lengkap ya. Dan saya yakin dan percaya kita akan bukan hanya bertahan di 3i Network ya, mudah-mudahan pensiunnya juga di 3i Network ya. Itu pengetahuan. Nah terus transisi apa lagi nih yang secara fundamental? Nah secara membangun bisnisnya, membangun jaringan, ya, membangun jaringan. Nah, bagaimana nih, ya? Karena kan tadi kita bicara asuransi, bicara produk. Kalau bicara bisnis, kita bicara jaringan. Nah, jaringan pun juga sama. Ya, saya bertransisi gitu ya. Artinya harus bersikap masuk akal. Kan misalnya gini teman-teman, misalnya kan kita peringkat tertinggi kan jadi crown agency ya. Wah, Pak, saya pengen jadi crown agency nih gitu kan. Ya semua pasti mau ya, saya yakin ya. Tapi pertanyaannya, crown agency itu income-nya berapa coba? Wah, kalau income cepat ya. Wow, 200 sampai 300 juta Pak per bulan. Ya benar ya, 200 sampai 300 juta. Nah pertanyaannya ya, umumnya orang sampai punya penghasilan 200 sampai 300 juta ya, itu butuh proses waktu berapa lama? Misalnya kayak gitu ya. Umumnya berapa lama orang dari penghasilan yang biasa-biasa saja sampai ke 200-300 juta? Saya perhatikan saja kalau untuk di culture kita ya di negara kita, biasanya kalau yang umum rata-rata kita mulai dari staf karyawan gitu sampai dia jenjang karir tertinggi itu mentoknya direktur, gajinya 30 sampai 40 juta, itu untuk yang 30-40 juta aja mereka rata-rata butuh waktu 20-25 tahun untuk punya penghasilan 30 sampai 40 juta gitu loh. Jadi artinya sebetulnya dibutuhkan satu waktu yang agak lama. Tapi yang menarik di 3i Network, kita bisa shortcut itu. Kita bisa perpendek untuk punya income yang menembus batas, saya bilang ya. Income yang menembus batas itu kita hanya
hanya perlu shortcut aja waktunya, bisa lebih pendek dan bahkan peluangnya bisa lebih besar. Itu dia. Jadi saya dulu waktu melihat itu adalah berpikir gini, bukannya di awal itu saya kan kepengen jadi kron, tapi nggak langsung ke sana gitu, nggak berani nembak ke sana gitu. Karena menurut saya menuju kron itu ada jedanya dulu ya. Misalnya bagaimana kan kalau berdasarkan peringkat kita kan ada tim agency, leader agency, ada bros dan pokoknya terusnya sampai di kron. Tapi itu semua kalau kita pikirkan satu-satu, akhirnya kita terlalu bias. Kalau menurut saya kita mikirkan kapan naik tim agency, kapan naik leader agency, kapan naik bros, itu terlalu bias, ya, terlalu panjang gitu dia. Saya pernah kasih konsep namanya naik kelas, ya. 6, 7, 8, 9 ya, 6 digit, 7 digit, 8 digit, 9 digit ya. Yang perlu dilakukan di Trianetwork adalah langkahnya gini, kapan kita bisa punya income ratusan ribu? Pertama seperti itu. Nah, kalau naik kelas, kapan dari ratusan ribu kita punya income 1 juta atau jutaan maksud saya. Nah, dari income jutaan, kapan kita naik kelas punya income puluhan juta? Dari 8 juta, kapan kita bisa punya income ratusan juta? Kan seperti itu masuk akal. Nah, itulah transisinya, peralihannya, ya. Dibutuhkan sikap mental yang benar memandangnya. Income ratusan ribu tidak akan sama dengan income jutaan. Income jutaan tidak akan sama dengan income puluhan juta. Income puluhan juta juga nggak sama dengan income ratusan juta, gitu loh, ya. Tapi semua yang besar dan yang kecil, ya saya selalu tuh senang pakai itu ya. Clue-clue itu ya. Semua besar dari yang kecil, nggak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil. Sebetulnya teman-teman pinter-pinter bangun sistem dari yang kecil. Ya. Yang paling gampang misalnya gini, kita waktu masuk pertama kali peralihannya adalah kita adalah sebagai penjual, itu udah pasti penjual. Karena apa? Nggak mungkin Anda nggak referensi, ya nggak referensi orang terus bisa AAJI, gitu loh. Kan jatuhnya kita harus menjual. Boleh elit boleh, nggak elit juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa elit jauh lebih baik. Kenapa? Karena inilah luar biasa transisi kita ya dari pihak perusahaan kasih kemudahan ya yang dulu 5 sekarang cukup ngajak 3 gitu loh. Nah, kalau waktu ngajak 3 kan kita dapat income ratusan ribu tuh. Karena kalau estimasinya kalau dapat elit itu kan kurang lebih 500 ribu. Artinya apa? Nah, teman-teman sudah merasakan nih income 500 ribu gitu loh. Nah, artinya apa? Harus segera bertransisi, beralih ya. Jangan ngejar-ngejar yang ratusan ribu lagi. Harus naik kelas. Ya, mikirkan sekarang adalah ratusan ribu gimana cara jutaan. Nah, jutaan yang paling gampang apa? Posisi tim agency kan. Karena tim agency itu kan kurang lebih 1 jutaan. Yang penting udah jutaan dulu deh, gitu loh. Yang penting udah jutaan dulu. Berarti artinya apa? Kalau kita udah pernah elit, transisinya bagaimana kita mengajarkan orang biar bisa elit, atau juga karena kita di perusahaan asuransi bantu dia juga bisa berlisensi ya, bantu mitra kita bisa berlisensi, sehingga dengan omset yang memungkinkan dari mereka yang produksi mitra di bawah kita, memungkinkan kita jadi posisi tim agency ya, memungkinkan kita punya posisi tim agency ya. Itulah peralihannya, transisinya. Nah, kalau teman-teman sudah jutaan ya, naik kelasnya, shortcutnya adalah jangan pikirkan lagi untuk dapat jutaan gitu loh. Ya, saya sekalian mengingatkan di konsep naik kelas. Ini kan transisi juga loh, ini konsep transisi juga, peralihan kan. Kenapa? Anda mau dari, saya yakin ya katanya mau jadi kron. Kalau mau jadi kron tapi yang puluhan jutanya aja nggak dipikirin, hanya yang jutaan, gimana mau jadi kronnya ntar? Ya, inilah yang saya katakan Trianetwork ini bisnis yang bertransisi. Anda harus bertransisi. Ya, jumlah orang. Nah, ini dari segi mental kan jumlah orang yang di handle kan jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak. Berarti masuk akal kalau kita harus schedule ya untuk menjadi organisator atau koordinator yang baik. Gitu. Kita harus mempersiapkan itu. Transisinya dari penjual waktu pertama kali dapat elit atau ngajak 3 atau berlisensi itu untuk dapat income jutaan. Itu kalau di level-level untuk karyawan jutaan itu kita anggaplah supervisor ya, gitu loh. Kita udah mulai jadi supervisor ya. Jadi kadang masih dibutuhkan untuk menjual, tapi kadang dibutuhkan untuk memanage atau memantau tim untuk sama-sama berjualan. Biasanya seperti itu supervisor ya. Gitu loh. Ya, fungsinya
ngajarin jualan juga, dan seperti itu. Nah, itulah di income jutaan peralihannya di situ. Dari kita menjual, bagaimana kita mulai menjual juga tapi tidak banyak ya, karena lebih kepada contoh atau kawal, tapi juga mungkin mulai memanage nih yang kecil-kecil tim-tim penjualan ya, artinya ayo kapan kamu bisa dapat elit, yuk bikin target yuk, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan dapat elit ya. Nah, ini kan contoh ya, peralihan mental leadership-nya udah mulai dibangun ya. Mental leadership peralihannya sudah dibangun. Sekaligus kita udah mulai naik kelas daripada income-nya, penghasilannya udah mulai naik. Itu dia. Nah, setelah itu kan dari jutaan kita udah baru berpikir puluhan juta gitu. Nah, sebenarnya untuk dapat puluhan juta kan Anda tinggal bikin tim-tim kecil seperti proses yang Anda lalui. Sebetulnya seperti itu. Ya, kalau orang bilang duplikasi ya. Nah, artinya apa? Duplikasi kalau pengen berjalan adalah harus yang simple, mudah, sederhana gitu loh. Jangan yang ruwet-ruwet, ya, jangan yang sulit-sulit gitu ya. Jangan terlalu banyak, semakin banyak informasinya gitu ya, yang terlalu dibicarakan atau terlalu banyak variannya, itu membuat lebih jelimet sebetulnya. Yang praktis saja butuh proses, apalagi yang jelimet gitu ya. Jadi saran saya ya, transisi itu mengajarkan kita jangan yang jelimet-jelimet ya. Yang sederhana aja tadi ya, bantu orang berlisensi atau dapat elit gitu ya. Ajarkan mereka mungkin kalau belum tahu menjual bagaimana teknik penjualan, itu banyak ya. Banyak, nggak harus di Tri aja, kita cari baca buku teknik menjual, banyak itu dia. Itu gampang, saya yakin gampang bisa dilakukan ya. Tapi yang penting teman-teman tadi punya garis besar transisi fundamentalnya. Saya di mana dan saya mau kemana di bisnis ini. Itu dia ya. Kalau saya waktu itu jelas saya pengen punya income yang menembus batas. Dulu saya seorang yang UMR. Saya cuma pengen punya penghasilan 2-3 kali lipat. Dulu harapan saya seperti itu. Tapi rupanya ketika itu terbentuk, saya ajarkan polanya untuk bahwa ada step-step yang bisa dilewati ya, ada peralihannya, ada transisinya. Disitulah saya mau mulai mengajarkan bahwa untuk dapat yang besar kita lewati stepnya. Tadi ya, income ratusan ribu, jutaan, baru tentang puluhan juta, baru ngomongin ratusan juta. Makanya maksudnya saya gini, bukannya nggak boleh saya mikirkan income ratusan juta, toh untuk dapat ratusan juta ada peralihannya, ada transisinya, ada fundamentalnya yang harus kita lewatin. Ya, ada yang kita harus lewati. Makanya tadi kita belajar tadi, oh kita udah menguasai nih, oh untuk dapat elit udah tahu caranya nih, udah pasti berlisensi. Nah, sekarang untuk dapat untuk punya income jutaan itu minimal tim agency saya sudah tahu caranya. Nah, kan udah tahu. Nah, kalau kita sudah tahu tim agency, sebetulnya untuk dapat income puluhan juta ya tinggal perbanyak aja orang-orang yang dapat income jutaan gitu loh. Karena saya hitung kalau kita pengen dapat income puluhan juta ya, dimulai dari 10 juta, logikanya kalau kita bantu teman kita sampai di posisi leader agency, itu hanya butuh 9 orang ya. Ingat ya, untuk dapat income 10 juta kita hanya butuh bantu 9 orang ya. 9 orang untuk dapat posisi puluhan juta. Artinya apa? Setiap orang itu posisinya leader agency. Coba deh, teman-teman coba catat deh pola ini ya. Kalau pengen dapetin, ini yang sudah dapat jutaan ya. Ingat ya, yang dapat income-nya sudah jutaan, bagaimana transisi ke puluhan juta. Saya kasih yang paling simpel. Di setiap jalur kan kita bangun 3 grup ya. Di jalur pertama ada 3 orang, di jalur kedua ada 3 orang, 3 mitra, 3 ini ya. Di jalur ketiga ada 3 orang, dia posisinya leader agency saja. Ya, posisinya leader agency dia. Buktikan deh. Ada 3 leader agency, ada 3 leader agency, 3 leader agency ya. Kemungkinan besar menurut saya 99,99% ya, teman-teman sudah income-nya udah puluhan juta. Gitu. Udah silver, udah minimal 10 juta. Buktikan ya. Ada 3 LA, 3 LA, 3 LA tapi qualified ya. Qualified ya, dan produksinya jalan terus ya. Produksinya jalan terus, artinya sama-sama bergerak, karena kan kita kan nggak mau hanya mencapai di income puluhan juta kan, teman-teman kepengen kan jadi keren juga kan, makanya dibikin sistemnya.
sistemnya dalam arti dikawal ya. Kalau sistem udah jelas perusahaan kasih 3 grup. Tinggal kita masing-masing kawal personilnya. Ya, kawal personilnya itu supaya dia tetap on sistem. Ya, tetap on sistem. Ini loh kalau pengen dapat ratusan ribu kita ngajak 3 orang elit gitu ya. Kalau pengen dapat jutaan, ayo kita minimal tim agency. Ya, karena tim agency ke leader agency juga nggak terlalu sulit sih sebetulnya ya. Nah, dari income jutaan, peralihan transisinya ke puluhan juta, tadi ada 3 leader agency, atau kalau mau yang bikin simpel itu setiap jalur itu ada 5 tim agency ya. Ada 5 TA ya. Tapi kalau teman-teman yang belum sampai di sana nggak usah mikirin itu. Ini dulu ya, yang dipikirin bisa income ratusan ribu masuk ya. Setelah income ratusan ribu masuk, gimana income jutaan masuk. Nah, untuk dapat income jutaannya bisa tanya jawab, konsultasi sama leader aktifnya. Ya, ikuti arahannya. Ya, pasti bisa transisinya. Nah, kalau pola-pola itu tadi diikutin ya, teman-teman sudah menguasai tadi produknya dengan baik gitu ya. Produknya dengan baik. Kita ada Gen Protection, ada New Carling Promix, ada Istiqmal. Kita sudah bisa kuasain itu. Dan terus kita tahu peralihan tentang konsep manajemen bisnisnya, karakter bisnisnya, jangka panjang. Kita akan setting dengan proses waktu yang wajar, tapi juga ada goal pertumbuhannya. Ya, peralihannya ada. Dan harus ada kesiapan mentalnya. Karena apa? Karena walaupun itu dia uniknya di Trend Network ini, kita tidak hanya menjual, tapi lagi bertransisi. Anda akan, ya kalau Anda sampai ke Crown, berarti kan kelasnya Anda udah CEO-nya gitu loh. Anda punya perusahaan sendiri, perusahaan sudah kasih sistemnya, yang dimana di tempat lain nggak ada loh. Di tempat lain yang kayak gini nggak ada, cuma di Trend Network ya, dikasih semua. Ini kan luar biasa gitu. Ya, coba tadi teman-teman ikuti step peralihannya, transisinya harus tahu. Nah, kalau teman-teman bisa baca 2 ini tadi ya, minimal paham produknya, dan bagaimana mengembangkan jaringannya, tahu karakter bisnisnya, ini bisnis jangka panjang, bikin goal-goal yang masuk akal, dari yang kecil, lama-lama akan menjadi besar. Ya, tidak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil. Ya, saya bilang bidik yang kecil untuk dapat yang besar. Itu polanya seperti itu saja lingkarannya. Dan saya yakin dan percaya kalau itu dibentuk, dijalankan, network kita kuat sekali. Ya, network kita kuat sekali ya. Sampai saya berpikir bahwa konsep Trend Network ini lebih tepatnya apalah. Ya, saya bilang Insurance Networking Profesional, INP, atau mungkin paling enak disingkat PIN aja kali ya. PIN aja ya. Apa itu PIN? Professional Insurance Network ya. Jadi professional insurance tapi dalam bentuk network ya. Kita kasih nama PIN. Iya. Professional Insurance Network ya. Gitu loh. Kenapa? Ini yang luar biasa ya. Kita punya kelas yang berbeda dengan bisnis-bisnis yang lainnya, dan hasilnya pun luar biasa ya. Gitu loh. Kalau yang lain misalnya bisa mencapai income sekali gitu ya, dapat income reward cuma sekali ya, tapi kalau di sini bisa berkali-kali. Ini yang luar biasa di Trend Network ya. Bukan rata-rata kan orang seneng ya dapat mobil sekali ya, tapi kalau kita mau tadi PIN ya, Professional Insurance Network ya, kita dapatnya bisa berkali-kali ya. Itu udah dibuktikan ya sama mereka yang sudah jadi Crown, punya penghasilan yang luar biasa ya, bukan sekali tapi berkali-kali. Makanya ayo ya, Trend Network itu adalah bisnis yang bertransisi. Barang siapa tidak mau bertransisi ya bisa sukses tapi tidak maksimal, itu saja ya. Kalau mau menjadi autopilot income ya, atau mau penghasilan yang nggak pernah habis, residual income, maka tidak bisa ditawar ya. Professional Insurance Network ya. PIN itu sebetulnya peralihannya ke sana sebetulnya. Kenapa? Ini nggak ada di tempat lain dan yang dihasilkan jauh lebih luar biasa. Dan kata kuncinya hanya yang profesional yang akan dibayar mahal ya, baik dari pengetahuan produk asuransinya ataupun pola-pola pengembangan penghasilannya. Itu dia. Kita punya enak loh di Trend Network ini, kalau saya lihat sistemnya ada batasan waktu yang masuk akal untuk kita bisa duplikasi. Ya, dari marketing plan-nya kita bisa duplikasi. Ini luar biasa. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi
Ya, Triad Network adalah bisnis yang bertransisi, ya, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik, ya. Yang kita kejar pasti kita harus jadi profesional di bidang ini. Profesional insurance network, ya. Hanya yang profesional dibayar mahal, ya. Siapa yang mau bertransisi, dia yang akan ambil peluang sebesar-besarnya, pasti sukses. Kembali ke Bu Esther. Oke, luar biasa ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Raymond untuk sharingnya pada hari ini, sebuah peluang bisnis yang membawa transisi ya. Jadi kita sudah mulai memahami bahwa ini transisi itu sangat penting ya buat kita ketika kita menjalankan bisnis. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan yang ingin disampaikan, Pak? Ya boleh, kalau misalnya saya kasih 3 pertanyaan dengan tema yang tadi, ya. Kalau ada yang kurang jelas mau Halo, ditanyakan, apakah nanti saya signal bisa saya bantu aman? jawab. Itu dia. Lewat chat aja, coba chat. Ya, baik. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh silakan di chat pertanyaannya. Dan yang belum isi absensi, silakan isi absensi terlebih dahulu ya. Yang tadi mungkin terlambat atau lupa untuk isi absen, boleh isi absensinya dulu. Dan kita masih ada kurang lebih 10 menit ke depan untuk tanya jawab. 12 menit ya ke depan untuk tanya jawab. Dan silakan teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya ya, jangan jauh-jauh dari topik yang sudah diberikan. Karena ini topik lumayan cukup bagus kalau menurut saya, jadi teman-teman nanti bisa refleksikan untuk channel YouTube-nya ya, untuk yang belum nonton, untuk siaran ulangnya. Itu dia. Iya, betul sekali. Oh, ini malah kangen sama Bu Esther nih. Ya, saya masih di NTT saat ini dan nanti minggu depan saya udah balik ke Jakarta ya teman-teman. 2 minggu ya, 2 minggu lebih sih saya nggak live. Jadi hari ini kita terus belajar ya. Dalam proses mengawal tim untuk sukses menjaga di tengah, aduh udah hilang nih chatnya. Ini karena live-nya pakai handphone ya, jadi saya mesti buka untuk membacanya. Ya, tapi tadi ada 2 pertanyaan Ibu. Tadi satu ya, tadi ada namanya Bu Desi. Pak, saya tuh ditinggalkan tim kalau nggak salah gitu ya. Terus satu lagi tadi tuh siapa? Gede ya. Coba lihat pertanyaannya itu Ya, deh. gede. Lihat pertanyaan itu. Nah, saya mau bantu yang pertanyaan tadi itu yang ditinggalkan tim ya. Ada ya pertanyaan itu? Coba deh Bu. Di chat Bu. Saya bantu jawab deh ya Bu ya. Itu pertanyaannya bagus tuh. Pak, saya merasa ditinggalkan tim. Ini masih Ya, tanda tanya ya. Maksudnya tim di bawah apa upline-nya gitu ya. Kemarin waktu di Bandung saya sepertinya ada ingat 3 ya. pertanyaan yang bagus nih Pak. Ya, Ya, saya bantu jawab dulu ya Bu. ya siap, siap. Oke, saya jawab dulu untuk ini ya. Yang tadi Mbak Desi, tim itu yang dimaksud apa nih? Nggak dibantu upline atau yang di bawah? Itu dia. Nah, sebenarnya gini, bisnis ini kalau kita pahami adalah, ini ingat kata kuncinya, kalau upline itu adalah support line. Kalau yang di bawah 3 jaringan di bawah kita itu adalah sukses line. Sebetulnya yang benar dalam memandang bisnis ini, kita lebih fokus ke bawah sebetulnya. Gitu ya. Untuk bisa sukses itu kita fokusnya ke bawah, kita bangun chemistry sama yang di bawah. Ya sebenarnya kalau sama upline nggak terlalu chemistry nggak apa-apa sih gitu loh. Yang di bawah Pak, yang di bawah oke. Nah jadi gini, yang harus dipahami sebenarnya gini. Kemarin-kemarin mungkin ini saya berdasarkan pengalaman,
kadang-kadang dulu waktu kita ngebentuk timnya itu kadang melibatkan upline ya, melibatkan leader yang dimana kemudian terus leadernya nggak fokus lagi gitu loh, dan itu sangat mempengaruhi mental di jaringan kita gitu loh. Jadi seolah-olah kita ditinggalkan tim gitu loh. Sebetulnya kelemahannya di mana? Berarti kelemahannya kita waktu itu tidak membangun gitu loh, ya, tidak membangun dengan baik gitu loh. Sebetulnya pada waktu kita dibantu sama leader kita merekrut, ya, kita juga perlu membangun, walaupun itu dibantu leader rekrutmennya, tapi kita juga harus membangun gitu loh, membangun kepada tim itu untuk berkomitmen, mau berkomitmen bahwa ayo kita sama-sama yuk ambil peluang karir di Trian Network ini, proses waktunya sekian lama gitu loh. Jadi waktu kita komunikasi kan mereka kan juga bertransisi. Mereka juga kan, saya yakin dan percaya semua yang bergabung di Trian Network ini benar-benar ingin ambil peluang yang bagus banget di Trian Network ini gitu loh, punya income yang baik gitu loh. Tapi kan untuk dapat income yang besar itu kan perlu kerjasama yang baik gitu loh. Nggak mungkin kita bisa jadi kron dengan sendirian, nggak mungkin. Ya yang pasti dengan yang di bawah gitu loh. Bagaimana dengan yang di atas? Yang di atas mah relatif. Itu dia, relatif. Dan yang kita harus ingat juga, upline leader kita, kepentingan sama kita, itu pasti satu jalur. Artinya apa? Dari situ saja secara bisnis kita nggak bisa menuntut banyak. Ya, nggak bisa menuntut banyak leader kita. Gitu loh. Karena kepentingan sama kita pun cuma satu jalur. Itu dia. Tapi saya yakin dan percaya, kalau nggak sering-sering bikin yang nggak terlalu menyibukkan mereka, ya kita bisa konsultasi kok, kita bisa tanya, Pak, saya punya tim seperti ini, apa yang saya harus lakukan, ya mereka bisa arahkan. Tapi kalau bisa, kan misalnya kita banyak leader di atas, ya carilah leader yang berkompeten. Carilah leader yang berkompeten. Kalau nggak kompeten, ya reputasinya juga diragukan atau mungkin malah terbukti nggak kurang amanah misalnya, ya sebaiknya hindari dengan konsultasi ke leader-leader seperti itu, ya. Cari gitu. Yang paling tinggi kan bisa sampai ke kronnya gitu loh. Makanya kenapa seperti ini nanti kita bisa tonton ulang-ulang, kita pahami. Tujuannya buat kita juga praktek di lapangan. Itu dia. Nah, jadi kuncinya tadi kalau buat pertanyaannya yang tadi, bagaimana Pak, tim saya ditinggalkan. Sudah, karena gini, sebenarnya bukan ditinggalkan juga. Kemarin ini kan juga kita ada kondisi pandemi ya. Ada orang yang saya rasa dampaknya pasti kita juga di Trian Network merasakan gitu loh. Jadi mungkin sekarang saatnya untuk meng-hire kembali ya, bertemu mereka lagi, kita punya keleluasaan, bangun bargaining ya, bikin apa istilahnya ya, bikin goal bersama ya, perjanjian bersama bahwa kita mau serius, mau kemana, dan bagaimana kerjasamanya, dan bagaimana bergeraknya. Nah, itu bisa dilakukan. Itu dia. Jadi kuncinya lebih banyak lah komunikasi sama di bawah. Mereka mau seperti apa? Tadi kan ingat, kalau karena ini peralihan, otomatis juga kan yang namanya peralihan kan nggak ada yang cepat ya. Semua butuh proses, tapi kalau ini berjalan dengan baik, seperti tadi ilustrasinya Bu Esther, mau upload video saja harus ditransisi, dialihkan dulu, terus ditambah pemanis supaya hasilnya bagus. Sama, pada prinsip dasarnya seperti itu juga. Ya kita ini kron-kron juga bukan orang hebat gitu loh. Kita bukan orang hebat, tapi kita orang-orang yang mau bertransisi gitu loh. Yang mau beralih gitu, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik. Yang belum profesional, kita mau profesional. Yang belum punya konsep leadership, kita mau belajar leadership dan berupaya menerapkan, walaupun itu kita belum punya sebelumnya. Ya, tapi kita mau gitu loh. Jadi bisa ya gitu loh. Saya pun termasuk yang ditinggalkan leader saya. Yang termasuk leadernya nggak ada gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya bangun. Yang penting Pak Kwancen waktu itu masih mau komunikasi ya. Nggak sering-sering juga gitu. Paling kalau ketemu di kantor Wisma Carla, ayo Pak, semangat Pak gitu kan. Posisi masih rendah tapi dibilang seperti gitu. Ayo Pak, semangat gitu. Nggak tahu jadi punya rezeki juga ya jadi kron ya. Itu dia.
Nah, terus tadi Pak Gede ya, Pak Gede pertanyaannya gimana tuh Bu? Saya coba jawab nih Bu, waktunya mepet juga nih. Bu Esther. Halo. Itu Farid, Ya, pertanyaan Pak Gede dalam proses mengawal tim untuk sukses, menjaga di tengah jalan tetap bareng, strateginya bagaimana? Dalam proses proses mengawal mengawal tim tim, di tengah jalan ya. mengawal tim untuk sukses, menjaga di tengah jalan ini supaya tetap artinya selalu bersama terus gitu. Seiring Oke, sejalan nah gitu ini loh. pertanyaan bagus Strateginya ya. apa? Oke, saya kasih prinsip saya ya. Sebetulnya gini, saya tipikal orang yang nggak terlalu bergantung. Bukan nggak bekerja sama ya, tidak terlalu bergantung gitu loh. Jadi sebetulnya prinsip dasarnya yang saya gitu, saya nggak pernah memastikan bahwa wah orang ini kalau udah sekali jalan sama saya pasti akan jalan saya sama saya seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Ya kalau menurut saya kita jadi egois ya gitu loh. Kenapa? Masa orang harus mau ikutnya kita doang? Nggak bisa ya. Kadang-kadang kita nggak tahu dalam kehidupannya mereka ada perubahan apa itu hak mereka juga. Dan itu termasuk saya sudah antisipasi. Ya, saya sudah antisipasi. Maka yang saya lakukan adalah pertama, kita harus punya proyek yang jelas. Kita harus punya program yang jelas secara pribadi. Ya, kitanya harus punya komitmen dulu. Ya, kitanya punya komitmen. Oke, saya akan di sini ya. Saya ingat persis berdasarkan marketing plan sampai saya bilang gini, nggak apa-apa deh. Saya akan jalankan di Trian Network ini 8 tahun. Waktu itu saya ingat tuh berdasarkan marketing plan, wah 8 tahun bisa jadi kron. Udah gitu ya. Saya komitmen dulu. Jadi artinya apa? Kita komitmen dulu sama diri kita sendiri. Ya. Gitu. Karena nanti komitmen ya semangat apa lain sebagainya itu nanti akan diperhatikan dan itu menjadi daya tarik ya, daya tarik supaya mitra-mitra kita juga mau komitmen gitu loh. Jangan mengharapkan mereka komitmen kalau kita belum komitmen. Jangan mengharapkan mereka profesional sebelum kita profesional. jangan mengharapkan mereka tetap sama-sama dengan kita berjuang sementara kita nggak punya semangat berjuang. Gitu loh. Jadi sebetulnya tadi lebih tepat kita terapin deh sama diri kita sendiri. Gitu loh. Baru pada prakteknya untuk kita menghindari kebergantungan kita nggak bisa kerjasama hanya 1-2 individu gitu loh. Pada dasarnya di konsep di Trian Network ini kita harus bisa kerjasama sebanyak-banyaknya. Bahkan Pak Kwancan bilang kalau di sistem kita dulu yang lama silakan duplikasi sampai kedalaman tidak terbatas. Artinya apa? Perlu banyak orang gitu loh, perlu banyak orang. Tapi secara pribadi juga karena kita kan ya walau bagaimana kita kan manusia ya, kaki 2 tangan 2 gitu ya, terbatas kan gitu loh. Jadi saya coba hitung-hitungan yang masuk akal, berapa banyak sih orang yang bisa kita ajak kerjasama gitu ya, yang artinya nanti ke arah leadership ya, walaupun mungkin di awal-awal konsepnya tadi menjual, karena transisi itu kita harus tahu cara menjual baru kita membantu bagaimana konsep leadership-nya. Nah, karena saya perhatikan itu dengan batasan masuk akal yang kita bisa mengajar, karena konsepnya kan di dalamnya kan kita mengawal ini kan mengajar juga, mengajarkan mereka juga. Logikanya gini, satu kelas itu paling efektif itu kan 40 orang, gitu loh. 40 orang. Jadi kalau saya analisa, cobalah kita bikin komitmen bekerja sama ya dengan 40 orang gitu. Itu maksimal ya, gitu loh. Jadi kalau kita bagi 3 grup itu kurang lebih satu grup itu 13 orang ya. 13 orang, 13 orang, 13 orang. Loh Pak, tapi orangnya belum ada ya, kita cari, kita prospek gitu loh. Kalau belum ada kita prospek. Nah, ada nggak Anda bisa sharing komitmen sama mereka? Gitu loh. Dan nggak usah muluk-muluk apa Pak. Kan suka ada yang bilang gini, ayo kita akan kawal jadi kron. Aduh, menurut saya nggak masuk akal kawal jadi kron. Yang bisa ngawal jadi kron itu kan logikanya udah pernah kron. Saya saja yang sudah kron nggak pernah menjanjikan akan saya kawal sampai kron. Enggak. Ya, saya bilang saya kawal sampai berposisi ya minimal elit dan dapat jutaan gitu loh. Karena pas setelah itu kan udah ada sistem gitu. Dan saya yakin dan percaya ketika kita membangun dengan dasar-dasar seperti itu ya transisinya tuh enak, smooth gitu ya, nyaman. Oh ya dapat elit, ya ratusan ribu. Oh iya dapat tim agency. Nah tinggal apakah komitmennya juga dia pertunjukkan untuk dapat income puluhan juta, ya terus berproses gitu loh. Yang penting kita jangan jadi hakim dulu lah.
wah orang ini kayaknya nggak bisa Pak dapat 10 juta. Jangan ya. Semua orang tuh punya kesempatan. Yang penting selama dia mau komunikasi, mau diajar, misalnya dia misalnya nggak tahu jualan, dia mau tahu belajar jualan, dia tadinya orangnya yang tidak mau bikin target, terus dibikin target elit mau, itu menurut saya itu transisi yang luar biasa. Ketika kita bangun dengan chemistry orang-orang yang seperti itu, ya mudah-mudahan ya bisnis ini jadi panjang sama mereka, gitu loh. Ya, jadi pertanyaan gede gitu ya, sama-sama saya lebih kepada proses awalnya, nggak bisa yang di tengah-tengah. Terus tadi ditambah lagi, yang setiap mitra di jaringan kita tidak soal mau itu di spill over ataupun kita dibantuin closingnya, kita tetap harus membangun komunikasi yang baik sama mitra di jaringan kita. Kenapa? Karena sukses lainnya ada di mereka, di Trineri. Artinya kita harus bangun komunikasi sama mereka, gitu. Ya, jadi kunci sudah tahu ya, ke atas support line. Kalau nggak ada support, apakah nggak jalan? Enggak, kita mau sukses. Yang bikin sukses apa? Jaringan di bawah kita. Gitu. Sebenarnya bisnis ini semakin kita nggak bergantung, tapi kita punya pola yakin bahwa pengembangannya jelas, kayak tadi yang saya arahkan, wah ini akan luar biasa gitu. Teman-teman juga tingkat kepercayaan dirinya juga tinggi gitu loh. Karena kemarin kalau kita waktu launching produk Istiqmal, semua ngomong apa? Yang penting yakin gitu loh. Kalau kita nggak yakin, gimana dibawa mau yakin gitu loh. Upline nggak yakin nggak apa-apa gitu loh. Bagaimana kita tahu leader nggak yakin? Ya kan banyak leader yang keluar kan gitu. Berarti itu leadernya nggak yakin bahwa ini bisnis yang bagus gitu kan, yang artinya punya hal yang bisa kita harapkan gitu loh. Minimal seperti itu. Jadi ayo kata kuncinya kita lebih fokus, makanya tadi kalau kita profesional, kita paham, kita tahu konsep naik kelas, peralihannya seperti apa, itu tinggal kita aplikasikan aja kok. Kita aplikasikan dan kita duplikasikan. Itu simple. Gitu, dibikin simple aja. Saya nggak mau, saya tipikal orang yang, aduh, kalau ada yang lebih mudah, simple mudah, ya jangan dirumitin lah gitu. Kecuali memang PR-nya rumit, nanti kita bikin mudah gitu. Kalau udah mudah maka semakin digampangkan. Ya sekarang gini paling gampang, perusahaan aja kan nggak mau bikin jelimet. Elit yang tadinya 5 dikasih 3 sekarang. Gitu loh. Ini luar biasa. Sesuatu yang maju sifatnya harus bertransisi. Gitu loh. Harus ada peralihan gitu. Ya, jelas tadi udah dikasih tahu ya, ada yang semut, peralihannya yang belum sukses jadi sukses. Gitu. Yang udah sukses menjadi jauh lebih sukses, jadi bisa bermanfaat lebih banyak kepada banyak orang ya, kayak gitu. Ya. Jadi ini luar biasa. Network pada dasarnya adalah bisnis yang bertransisi. Nah, itu bagus ya. Transisi dimulai dari hal kecil. Betul ya. Nggak ada kan tiba-tiba orang jadi besar kan, nggak ada. Ada transisi-transisi yang harus dilewati. Ngomong-ngomong jangan lupa isi absen ya. Dan nanti bisa didengar di siaran tundanya di YouTube, channel YouTube ya. Saya sapa-sapa yang di YouTube ya. Mungkin itu Bu Esther, tapi karena udah waktu juga mungkin udah bisa di-close itu Bu Esther. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Raymond sendiri. Intinya teman-teman, transisi itu baik banget ya, bagus untuk ada dinamika dalam berbisnis ya. Jadi kalau yang namanya kita bisnis ya terlalu serius juga, waduh, nggak bisa. Mau nggak mau ritmenya harus kita atur, harus ada transisi-transisi, batu-batu loncatan yang membuat kita semakin dewasa dan semakin profesional dalam berbisnis. Terima kasih Pak Raymond untuk sharingnya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di bulan depan dengan topik-topik yang lebih menarik yang membuat kita semakin profesional. Terima kasih Pak. Apakah ada closing statement yang ingin disampaikan Pak? Sedikit aja ya. Kita harus siap bertransisi, karena yang tidak mau bertransisi sulit untuk sukses jangka panjang di Tria Network ini. Dan ingat, kita punya PIN di Tria Network ya, Professional Insurance Network ya, gitu loh. Hanya orang yang profesional yang akan dibayar mahal. Terima kasih. Pasti Cross. Yes, terima kasih.
siap ya kita menjadi agen-agen yang profesional, pebisnis di zaman now ini menjadi pebisnis yang bukan receh, tapi walaupun tabungan kita, investasi kita receh, tapi mental kita harus profesional. Luar biasa. Dan sebelum ya Bapak Ibu kita berpisah, kita akan melihat dulu agenda-agenda kita sepanjang minggu ini. Besok kita ketemu lagi jam 2 siang dengan topik yang sangat menarik yaitu bisnis keuangan versus bisnis produk bersama Pak Ngurah Sudarmawan. Sharing online dan juga BOP yang kita saksikan di besok pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, sesuaikan dengan waktu daerah masing-masing. Selanjutnya, untuk jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Artinya sepanjang minggu ini kita akan terus belajar dan mendapatkan banyak sekali motivasi dari leader-leader kita yang lainnya. Terima kasih untuk atensinya Bapak Ibu semua yang sudah mengisi absen, Anda semuanya luar biasa. Yang belum isi absen, yuk diisi lagi dalam 2 detik ini sebelum kita berakhir. Dan saya Esther mengucapkan terima kasih, selamat beristirahat kembali, dan sampai kita ketemu lagi di besok jam 2 siang. Pasti keren.